Halo, selamat siang. Di sini saya akan membahas materi tentang anak cerdas dan berbakat. Nah, sebelum saya membahas materi tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Wiranto Pangaribuan, NPM 1801010100245 dari grup P7 mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Nah, anak cerdas dan berbakat. Apa sih sebenarnya definisi anak cerdas itu? Anak cerdas adalah anak yang memiliki taraf inteligensi yang tinggi. Artinya, mampu menguasai setiap bidang ilmu, seperti pada bidang akademika. Dia mampu menguasai semua mata pelajaran tersebut. Sedangkan anak berbakat adalah anak yang memiliki IQ yang tinggi, atau anak berbakat ini sering disebut anak yang memiliki kemampuan yang unggul dan mampu memberikan prestasi pada bidang tertentu. Sekarang, bagaimana sih anak cerdas berbakat itu? Seperti apa anak cerdas dan berbakat itu? Nah, dikatakan anak cerdas berbakat jika anak itu sudah memiliki prestasi di bidang bakatnya. Berarti anak tersebut adalah anak cerdas dan berbakat. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik anak berbakat dalam ciri-ciri belajarnya. Yang pertama itu, anak mudah menangkap pelajaran. Yang kedua, mudah mengingat kembali pelajaran. Yang ketiga, memiliki pembendaharaan yang luas. Yang keempat, penalaran yang tajam. Yang kelima, konsentrasi yang baik. Yang keenam, memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang ketujuh, gemar membaca dan lain sebagainya. Nah, di samping itu ada juga ciri-ciri yang membedakan anak cerdas dan anak berbakat. Nah, kalau anak cerdas memiliki ciri-ciri dia ini si anaknya senang bermain dengan teman sebaya, mudah menarik kesimpulan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, pintar menyalin, meniru, dan suka sekolah. Anak cerdas dan berbakat lebih suka bergaul dengan teman yang lebih dewasa, yang lebih tua darinya. Dia lebih suka bergaul. Dia banyak pengalaman-pengalaman yang dia dapat dari orang dewasa tersebut. Nah, selanjutnya itu mempertanyakan keputusan. Dia mempertanyakan keputusan yang akan dia berikan. Apakah keputusan itu baik untuk dia dan orang di sekelilingnya. Nah, selanjutnya memulai proyek sendiri. Artinya, memulai proyek sendiri ini, dia mampu membuat sesuatu hal yang sangat menarik bagi dia. Dari yang tidak ada menjadi ada, dia mampu membuat proyek sendiri. Bagus dalam menciptakan hal-hal yang baru. Selanjutnya ini suka belajar. Dia suka belajar, suka mencari ilmu dan pengalaman-pengalaman lain sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Simon Siregar, NPM saya 1801010267. Saya berasal dari Universitas HKBP Nomensan Pematang Siantar. Nah, di sini saya membuat video ini tujuannya itu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Tugas mata kuliah saya yaitu bimbingan dan konseling, dan ada juga dosen pengampu saya yaitu namanya Desi Sijabat SPD MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bakat-bakat anak SD. Yang pertama yaitu adalah bakat akademik. Nah, bakat akademik ini yang berkaitan dengan bakat di bagian pendidikan. Nah, contohnya anak-anak ini pintar di bagian angka, atau dia pintar menerima pembelajaran yang bertentangan dengan logika,
dia pintar menyerap pembelajaran atau menerima apa yang disampaikan oleh gurunya dengan cepat. Nah, yang kedua itu ada bakat kreatif. Bakat kreatif ini adalah si anak pintar menemukan suatu hal baru, atau dia contohnya memandang suatu barang-barang bekas, dia pintar mengolahnya menjadikan suatu barang bekas itu menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya barang papan, atau ada bahan-bahan sendal bekas, dia pintar membuat suatu permainan yang bisa dimainkannya, yaitu bisa dikatakan permainan tradisional ya. Nah, yang ketiga itu ada bakat seni. Si anak ini pintar dalam bidang melukis, bernyanyi, dan bermain musik. Nah, contohnya kalau di tipe ini, anak-anak yang berbakat seni ini dia pintar lah di bagian musik, dia pintar menaik suara. Nah, dia bisa juga berpotensi menjadi peseni, bisa menciptakan lagu. Nah, yang selanjutnya itu ada bakat psikomotorik. Di bakat psikomotorik ini biasanya si anak itu ahli di bidang olahraga, dia cekatan, dia yang anak yang aktif, bisa bermain bola, bermain bulu tangkis, intinya dia yang berkaitan dengan olahragawan. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir, ada bakat sosial. Di sini si anak itu bakat sosial ini sangat penting, apalagi di bagian anak SD. Bakat sosial ini bisa berkaitan dengan bagaimana dia berinteraksi yang baik, cara bertata krama yang baik, atau contohnya dia ingin meminta sesuatu, bagaimana caranya ingin menyampaikan dengan kata-kata yang baik. Nah, biasanya potensi di bakat anak yang mempunyai bakat sosial ini, dia punya, atau biasanya dia diangkat menjadi pemimpin, atau hal sederhananya dia bisa menjadi ketua kelas. Oke, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Atau biasanya dia diangkat menjadi pemimpin, atau hal sederhananya dia bisa menjadi ketua kelas. Oke, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Edward Sidahutar, NPM 1801010244 dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas FKIP. Nah, seperti yang sudah disampaikan ataupun dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, saya di sini akan membahas tentang bagaimana teknik kita selaku pendidik ataupun calon pendidik nantinya untuk mengembangkan minat ataupun bakat yang dimiliki oleh siswa kita. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang dalam dirinya pribadi masing-masing telah memiliki bakat semenjak ia lahir. Nah, selaku kita pendidik di sini yang paling penting ialah bagaimana kita untuk mengembangkan ataupun mengarahkan agar bakat yang dimiliki si anak nantinya berguna bagi dia maupun bagi lingkungannya. Nah, bagaimana tekniknya? Itu yang akan kita jelaskan, itu yang akan saya jelaskan hari ini. Ada 10 yang saya ambil di sini sebagai teknik untuk mengembangkan bakat siswa. Yang pertama itu perhatian. Artinya di sini selaku pendidik, ketika sudah kita temukan apa yang menjadi bakat dalam diri siswa kita, maka sangat perlu kita memberikan perhatian kepada si anak. Artinya di sini misal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bakat dia di bidang bernyanyi, maka perlu kita berikan perhatian khusus kepada si anak untuk dia fokus dalam mengembangkan minat yang ia miliki ataupun bakat yang ia miliki. Kemudian yang kedua itu adalah motivasi. Yang dikatakan motivasi di sini sebagai teknik untuk mengembangkan minat si anak sangat penting. Artinya apa? Ketika dia sudah menemukan bakatnya, terlebih kita katakan itu anak SD, belum tentu ia dapat menanamkan itu dalam dirinya. Artinya bagaimana supaya dia bisa fokus di dalam
mengembangkan minatnya itu ataupun dia meyakini bahwa itulah bakat yang harus ia kembangkan, maka selain daripada perhatian, perlu motivasi yang kita berikan kepada si anak agar ia lebih semangat dalam mengembangkan bakatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah dukungan ataupun support daripada kita guru ataupun pendidik. Artinya yang dikatakan dukungan di sini adalah ketika bakat si anak adalah di bidang bernyanyi, maka kita dukunglah ia di dalam hal-hal bernyanyi. Misal bakat dia di bidang olahraga, maka kita harus berikan dukungan penuh kepada si anak agar ia tetap semangat dan fokus serta dapat menjalankan bakatnya dengan baik dan melakukannya dengan hal-hal yang lebih positif. Kemudian yang berikutnya adalah latihan. Yang dikatakan latihan di sini bahwasanya kita tahu setiap orang yang memiliki bakat di Indonesia bahkan dunia tidak akan mampu menunjukkan bakatnya dengan baik tanpa adanya latihan. Tentu kita katakan penyanyi-penyanyi profesional, pesepak bola profesional, ataupun pegiat-pegiat karya seni, mereka mampu menunjukkan bakat-bakat yang mereka miliki di depan banyak orang karena adanya latihan. Artinya apa? Ketika bakat yang kita miliki tidak kita latih, maka itu tidak akan berkembang dengan baik. Jadi sangat perlu kita berikan pelatihan-pelatihan kepada anak agar ia dapat berkembang dengan baik bakat yang ia miliki. Kemudian sarana. Kenapa penting sarana? Karena kita tahu bahwasanya ketika yang kita berikan hanyalah pengarahan-pengarahan kepada si anak tanpa adanya praktek ataupun latihan yang kita berikan dengan sarana yang dilengkapi, maka akan susah si anak menangkap apa yang kita jelaskan kepada dia. Artinya, ketika bakat dia adalah di bidang sepak bola, maka lengkapilah sarana yang berhubungan dengan bakat si anak tersebut. Begitu juga dengan bakat-bakat yang lainnya, kita harus lengkapi sarana yang mendukung agar berkembang dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan. Sangat penting penghargaan kita berikan kepada si anak karena kita ketahui hal sekecil apapun yang dilakukan si anak, berhasil atau tidaknya, ketika kita berikan penghargaan kepada si anak, maka dalam dirinya akan tertanam bahwasanya hal yang dia lakukan adalah hal yang baik dan berguna bagi banyak orang sehingga ada rasa bangga dalam dirinya. Ketika dia sudah merasa bangga dalam dirinya, maka akan timbul semangat yang baru bahwasanya untuk kedepannya dia akan melakukan hal yang lebih baik lagi, bagaimana supaya dia bisa mendapat penghargaan yang lebih besar lagi. Itulah pentingnya penghargaan yang kita berikan kepada si anak dalam hal pengembangan bakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan. Yang dikatakan lingkungan di sini adalah misal si anak bakatnya di bidang olahraga, di bidang seni, ataupun di bidang bernyanyi, maka harus kita cocokkan lingkungan-lingkungan yang dapat mendukung bakat si anak tersebut agar si anak dapat belajar daripada lingkungannya. Misal dia di bidang olahraga seperti yang saya katakan sebelumnya, maka kita harus biasakan si anak untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan ataupun dengan orang-orang yang hobi dengan olahraga. Kita ketahui si anak itu adalah karakteristik yang suka meniru. Artinya apa yang dilakukan oleh orang lain, kita katakan orang-orang dewasa, maka ia akan meniru, baik itu hal yang buruk ataupun hal yang baik. Artinya kita juga harus tetap berikan perhatian ataupun kita tetap harus berikan pengawasan dalam lingkungan si anak agar bakatnya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama. Artinya di sini kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antara siswa dengan si guru
guru dengan orang tua. Artinya apa? Kita ketahui bahwa waktu si anak tidaklah habis hanya di sekolah. Artinya dia juga punya waktu di rumah, punya waktu di sekolah dan di lingkungannya. Nah, arti yang dimaksud dengan kerjasama di sini adalah kita juga harus memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang tua si murid agar ketika pun di luar sekolah, ia tetap mendapat perlakuan yang sama, tetap mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan, mendapatkan motivasi, mendapatkan penghargaan, pelatihan, dan sebagainya dari orang tuanya. Agar dia tetap merasa bahwa bakat yang ia miliki itu adalah, dia bisa menganggap bahwa itu yang akan menjadi cita-cita daripada dia. Sehingga akan lebih fokus, akan lebih serius dalam hal mengembangkan bakat si anak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu teladan yang baik. Artinya di sini teladan yang baik adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya si anak adalah karakternya ialah suka meniru. Jadi teladan yang baik yang dimaksud di sini adalah ketika memang si anak bakatnya di bidang olahraga, maka kita berikanlah kepada dia salah seorang yang dapat ia jadikan sebagai teladan dalam dirinya. Contoh seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan pemain-pemain sepak bola lainnya. Kemudian yang berikutnya, misal bakatnya di bidang bernyanyi, maka berikanlah kepada dia sebagai teladan yang baik untuk ia tiru agar minatnya tersebut dapat ia kembangkan dengan baik. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, teknik-teknik dalam mengembangkan minat dan bakat siswa. Untuk menyimpulkan terkait materi yang kami jelaskan akan dijelaskan oleh teman kami, Prima Damani. Baik, nama saya Prima Damani, NPM 18010100270. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas HKBP Namensen Pematang Siantar FKIP. Jadi kesimpulan dari materi ini, murid cerdas berbakat adalah murid yang memiliki taraf intelijensi yang sangat tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula, dan dengan kemampuannya memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Murid seperti ini umumnya memerlukan program khusus yang terencana selain dari program umumnya biasanya dilaksanakan di sekolah untuk pengembangan kemampuannya. Perbedaan program pendidikan anak cerdas berbakat dengan anak biasa bukan sekedar berbeda, tetapi secara kualitatif memang harus berbeda. Perbedaan kualitatif ini mutlak perlu karena anak cerdas berbakat memiliki karakteristik dan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda dari anak biasanya. Sekalipun pengembangan program pendidikan untuk peserta didik anak cerdas berbakat akan menyangkut pertimbangan aspek filosofis, tujuan pendidikan serta peserta didik anak cerdas berbakat. Untuk mengidentifikasi siswa cerdas berbakat yaitu dengan penggunaan tes kecerdasan dan tes lain seperti minat, kreativitas, motivasi juga penting dilakukan. Dengan demikian, pada dasarnya ada dua pendekatan untuk mengidentifikasi murid cerdas dan berbakat, yaitu dengan cara studi kasus dan melalui tes atau penggabungan keduanya. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model, antara lain yang pertama akselerasi atau acceleration, yang kedua pengayaan atau enrichment, yang ketiga kelas khusus atau ability grouping, yang keempat bimbingan konseling. Teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat tetap bertolak belakang dari pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan. Dengan kata lain, anak cerdas berbakat dipandang sebagai suatu kebutuhan pribadi, sehingga program layanan bimbingan yang dikembangkan mampu menyentuh semua dimensi perkembangan secara utuh. Sejalan dengan karakteristik dan kebutuhan yang diuraikan sebagai hasil temuan studi, dimensi kebutuhan perkembangan pribadi yang dimaksudkan akan mencakup unsur-unsur yang pertama,
pengembangan ranah kognitif atau intelektual, yang kedua pengembangan ranah fisik, ketiga pengembangan ranah intuitif, yang keempat pengembangan ranah kemasyarakatan. Kemudian kelas unggulan adalah kelas yang terdiri atas sejumlah siswa yang karena prestasinya menonjol di kelompok di kelas tertentu pada sekolah dasar atau bisa ditemukan di Depdikbud tahun 1996. Program pengajaran pada kelas unggulan adalah program pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku ditambah dengan pendalaman materi matematika atau berhitung dan IPA serta pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sekian kesimpulan dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baiklah. Demikian yang bisa kelompok kami jelaskan terkait dengan materi siswa cerdas dan berbakat. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Semoga kita selaku calon pendidik maupun para pendidik terkhususnya di Indonesia dapat nantinya menciptakan ataupun menjadikan generasi-generasi penerus bangsa ini dengan prestasi-prestasi yang mereka miliki, dengan bakat-bakat yang mereka miliki untuk dapat membanggakan negara kita di Indonesia maupun di tingkat internasional. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman maupun ibu dosen kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.